Sensor berikutnya adalah fotoelektrik. Sesuai dengan namanya, fotoelektrik itu adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip cahaya, prinsip berkas cahaya. Umumnya yang digunakan adalah berkas cahaya yang tidak tampak. Jadi nggak kelihatan warnanya seperti apa. Kalau ada sensor yang berkas cahayanya kelihatan merah gitu, kadang malah ada yang nyebutnya, oh itu sensornya infrared ya. Padahal seharusnya kalau berkas cahaya itu berupa infrared, pasti nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Karena range penglihatan orang manusia yang normal itu hanya dari merah sampai ke ungu. Spektrum warna merah sampai ungu itu yang cahaya tampak yang bisa kita lihat. Kalau di bawahnya merah atau infrared itu kita nggak bisa lihat. Di atasnya ungu atau ultraviolet itu kita juga nggak bisa lihat. Nah, sensor-sensor fotoelektrik itu umumnya yang digunakan adalah cahaya yang tidak tampak. Fungsinya adalah mendeteksi objek berdasarkan ada atau tidaknya berkas cahaya yang diterima. Ada dua bagian utama di sensor fotoelektrik ini. Yang pertama, yang atas ini adalah bagian transmitter atau yang mengirim berkas cahaya. Sedangkan yang bawah adalah receiver atau yang menerima berkas cahaya. Ada atau tidaknya benda, misalkan di tengah-tengah sini ya, di sini ada objek gitu ya. Ada atau tidaknya benda nanti akan diputuskan berdasarkan kondisi dari si receiver ini. Receiver menerima berkas cahaya atau tidak. Kalau dia tidak menerima berkas cahaya, maka bisa diyakini di sini ada benda yang menghalangi. Gitu. Kalau dia menerima berkas cahaya, berarti tidak ada benda yang menghalangi. Ada di sini, kosong gitu ya. Ini prinsip dasar dari sensor fotoelektrik. Nah, berdasarkan jenisnya, sensor fotoelektrik ada 3. Ada yang namanya true beam. True beam ini transmitter dan receivernya berbeda fisik. Transmitter dan receivernya berbeda fisik. Ada di tempat berbeda. Bisa kita posisikan berjauhan. 3 meter, misalkan ya, kita pisahkan antara transmitter dan receivernya 3 meter itu masih bisa bekerja. Nah, nanti kalau ada benda yang menghalangi dia, ke sini, si receiver tidak lagi menerima cahaya. Dalam kondisi yang ini, kondisi pertama ini, receiver kita sebut dengan kondisi light atau kondisi terang, karena dia menerima berkas cahaya dari transmitter masuk ke sini. Sedangkan yang di sini, waktu bendanya maju ke depan, sehingga menghalangi berkas cahaya, kondisi dari receiver itu kita sebutnya dengan kondisi dark, atau tidak bisa menerima cahaya. Si fotoelektrik ini kita bisa pilih modenya. Sinyal yang mau kita kirimkan itu pada saat kondisi light atau pada saat kondisi dark. Maka nanti akan ada opsi ada light on atau dark on. Maksudnya sensor itu akan on, akan mengirimkan sinyal kalau si receiver itu kondisinya light atau si receiver kondisinya dark. Itu bisa kita pilih. Selanjutnya adalah jenis retroreflektif. Kalau di true beam dia tidak perlu reflektor karena transmitter dan receivernya itu berhadap-hadapan. Yang retroreflektif itu dia perlu reflektor. Transmitternya ada di atas, receivernya ada di bawah.
Dalam kondisi seperti ini, benda belum menghalangi sensornya, maka kondisi dari receiver adalah light. Cahaya dari transmitter dipancarkan, terkena reflektor, kemudian masuk ke receiver, sehingga dia kondisinya light atau mendapatkan cahaya. Kalau bendanya sudah menghalangi di depannya, berkas cahayanya tidak bisa masuk ke reflektor, maka tidak bisa diterima oleh receiver. Nah, ini namanya receiver dalam kondisi dark. Ini juga bisa kita pilih kapan sinyalnya mau kita ambil, pada saat kondisi yang pertama, light, atau pada saat kondisi yang dark. Kalau true beam ini tadi jaraknya bisa jauh banget, bisa sampai 3 meter, gitu. Antara spirit, antara transmitter dan receiver. Kalau ini retroreflektif jaraknya lebih pendek. Jaraknya lebih pendek. Hanya kisaran 1 meter. Yang terakhir adalah diffuse reflektif. Dia berprinsip reflektif juga, tapi tidak menggunakan reflektor. Yang menjadi reflektor adalah si objek itu sendiri yang dideteksi. Sehingga kalau tidak ada objek di depannya, seperti ini, si receiver tidak mendapatkan berkas cahaya pantulan. Tapi kalau ada benda di depannya seperti ini, barulah si receiver mendapatkan pantulan. Nah, ini kondisinya kebalik ya. Yang ini kondisinya dark, yang ini kondisinya yang light. Nah, ini 3 buah jenis fotoelektrik yang nantinya pengetahuan ini akan kita pakai untuk merancang sistem otomasi dan pengaplikasiannya di sistem otomasi.